Aku menjadi seorang rasul, bukan manusia yang menjadikan aku rasul, tetapi Yesus. Iya, bukan manusia. Jadi anak Maria bukan manusia. Dia bukan, kalau lahir manusia, tapi dia Tuhan kan. Nah kalau orang, dia kan yang lahir, dia hancur otakmu, hancur otakmu. Gara-gara kau memilih agama yang diwariskan Belanda, otakmu retak malam ini. Hancur otak kau malam ini, hancur, hancur. Apa yang hancur? Anak Maria kau bilang bukan manusia. Kau main-main Anak Maria bukan kau bilang manusia. Hah? Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah anak manusia. Kau sendiri mengatakan Maria punya anak bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Kalau kau mute saya turun malas mute turun saya. Saya bertanya nih, siapa yang datang membawa nama Yesus? Memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria. Kami Muslim bertanya-tanya, karena dalam Al-Quran Nabi Isa itu ada yang menyerupainya. Yesus juga mengatakan ada yang menyerupaiku memakai namaku. Menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus anak Maria menyesatkan banyak orang, mana banyak orang yang disesatkan itu? Tapi kalau Yesus yang datang kepada Paulus dikatakan banyak menyesatkan orang, pengikutnya banyak memang, Kristen namanya. Nah, untuk mengetahui bahwa penyesat itu adalah yang Yesus yang mana, ya maka yang harus diulas dan disadari oleh saudaraku Kristen adalah ini yang datang kepada Paulus kok bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Ayo saudaraku, saatnya kita berpikir dengan cerdas. Silakan. Jadi begini Bang, Yesus itu kan sudah terangkat ke langit kan gitu kan. Nah, kecuali dia sebelum dia terangkat ke langit ya nggak masalah kan gitu. Karena dia terangkat ke langit lah dia bisa jadi terbentuk cahaya menjumpai Paulus kan gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya dia anak Maria, tapi karena dia sudah terangkat ke langit, ya nggak mungkin lagi turun ke bumi kan, gitu kan? Jadi bentuk jadi manusia. Yesus kan sudah berjanji kepada perkataannya sendiri kan gitu. Aku akan datang kedua kali dengan bentuk rupa yang sama, kan gitu kan? Berarti dengan bentuk rupa yang sama berarti dengan seutuhnya tubuh manusia kan gitu. Nah, berbeda dengan Paulus. Paulus kan berbentuknya, Yesus itu berbentuk cahaya. Kan itu dua perbedaan itu Bang. Kan gitu. Jadi Yesus kedua kali datang berbentuknya manusia utuh, manusia utuh. Jadi yang jumpa Paulus itu berbentuk cahaya. Jadi beda gitu Bang. Ada dua apanya gitu. Nah, gitu Bang. Saudaraku, justru karena itulah, karena Yesus tidak pernah berpesan kepada pengikutnya, aku akan datang dalam wujud cahaya. Tak ada pesan Yesus seperti itu. Bahkan Yesus mengatakan, aku akan datang dalam rupa manusia. Matius 24 nomor 27. Begini Bang. Begini. Nomor 30, 31. Ya, jadi yang datang dalam rupa cahaya itu siapa? Kan aku bilang sama Abang. Perkataan Yesus itu kan datang kedua kali kan berbentuk seutuhnya manusia kan gitu kan, untuk menghakimi manusia-manusia di bumi ini kan gitu. Bukan hanya Kristen aja mau dihakimi, semua manusia ini dihakimi dia kan gitu. Nah, jadi perkataan dia memang dia datang dalam rupa apa? Ya kedua kalinya dalam rupa manusia gitu. Lalu itu kedatangan keberapa yang ke Paulus? Ya itu beda lagi karena Paulus sudah pilihan dia. Nah, kata siapa? Ya kata siapa? Kata ya Yesus sudah berkata. Yesus sendiri. Di mana Yesus manusia berkata begitu? Itu kan enggak Yesus. Siapa mau dipilih dia terserah dia kan gitu kan.
Ya itu karena Anda menganggap yang datang kepada Paulus itu Yesus. Yesus yang manusia ini kapan dia berkata begitu? Itu sudah kehendak Yesus. Jadi untuk apa kita Di mana abangku? Di mana Yesus manusia berkehendak? Kehendak dia, Bang. Jadi ngapain kita untuk istilah melarang-larang Yesus? Itu kan kemauan dia. Loh, Kemauan Yesus. bukan melarang. Anda menuduh itu kemauan Yesus. Yesus yang mana yang mau seperti itu? Kalau seandainya Yesus hidup, kalau seandainya Yesus belum terangkat ke langit, mungkin si Paulus ini jumpa Yesus dengan Yesus berbentuk manusia kan gitu kan? Karena Yesus sudah terangkat ke langit, kan gitu. Makanya dia berbentuk Setelah cahaya. Setelah Yesus berada di langit, dia berupa apa di sana, Bang? Berupa cahaya atau berupa anak manusia? Ya itu kehendak dia. Kita nggak bisa berbuat apa-apa Enggak, lagi. setelah Yesus berada di langit, dia dalam rupa anak manusia atau dalam rupa cahaya. Ya itu kehendak dia lah. Aku mana bisa aku bilang lagi, oh begini bukan, nggak bisa bilang gitu, Bang. Itu kemauan Yesus. Iya, terus dari mana Anda mengatakan itu kehendak dia? Mau jadi Yesus itu mau jadi cahaya itu terserah dia, karena dia yang berkuasa kan gitu. Iya, maksud saya gini, dari mana Anda tahu kalau itu Pokoknya gini lah, Bang. Contoh aku gini contoh macam aku lah. Aku mau beli mobil dulu begini itu kan kemauanku, beli mobil aku. Itu tuh kehendakku sendiri. Ya, Sama Anda Yesus. tahu karena itu Anda. Sekarang dari mana Anda tahu? Sementara Anda bukan Itu Yesus. dia, kan Yesus gitu, kan? tidak pernah mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan aku akan datang dalam rupa cahaya? Bukankah justru dia mengatakan dalam Lukas 10:18 aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya? Menurut Yesus yang turun ke bumi berupa cahaya itu iblis. Tidak tahu dengan apa yang perkataan Yesus itu bilang. Jadi Alkitab memang begitu memang, tapi abang belum paham kali tentang Alkitab. Itu aja aku bilang. Ya di mana Yesus mengatakan akan datang dalam rupa cahaya di mana? Serahkan Musa aja berupa Yahweh aja berupa cahaya. Iya, gimana ceritanya nih? Yesus kan anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Ya sudah pasti beda, dua oknum yang berbeda. Sedangkan Yesus di langit duduk sebagai anak manusia. Yesus itu pelakunya cuma satu, bukan gua. Kata siapa? Kok seandainya Yesus datang menjumpai Paulus berbentuk manusia, berarti gagal Yesus datang kedua kali, kan gitu. Kata siapa? Justru Yesus berkata, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa? Roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus justru mengaku Yesus. Itu lagi ceritanya itu yang bilang tadi. Begini. Itu pada posisi mana Yesus itu bukan anak manusia? Pada posisi kapan dia? Dia terangkat ke langit. Setelah dia terangkat ke langit, apakah dia bukan manusia? Ya mana tahu lah aku orang dia kendak dia mau seperti apa, kan gitu. Lah, tapi dalil di dalam kitab saudara dia sebagai manusia di langit. Yesus sendiri yang mengatakan Lukas 22 nomor. Mau jadi apa itu terserah Yesus, apa yang terserah. Iya, Anda itu ngomong seperti orang putus asa. Kitab Anda yang mengatakan Yesus terangkat sebagai manusia, berada di langit sebagai manusia, turun ke bumi juga sebagai manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti itu kan kemauan Yesus kan gitu. Apa yang kehendak dia? Dari mana Anda tahu? Ya terserah dia. Dari mana Anda tahu kalau itu kemauan Yesus? Dari mana Anda tahu? Ya kemauan dia kan gitu kan? Dari mana Anda tahu?
Ya dengan imanku lah. Kejawab bro. Saya Berarti imani saja kan gitu. Berarti anda cuma akal-akalan saja. Imani lah, kalau aku imani aku bodoh. Tahu bang? Saya belum jawab, brother. Mana dalilnya? Iman Kita itu tanpa iman orang sendiri. Oh aku ya Tuhan. Oh dia dianggapnya manusia itu jadi Tuhan di batu pohon segala macam. Yang ada Tanpa di iman, Bible Yesus tidak bisa manusia. bertumbuh. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iman anda di Tanpa iman mana? nggak bisa manusia bertumbuh. Otak pun dari tumpul. Bertahu. Sekarang kalau iman buta itu gimana? Iman buta gimana? Kok iman buta itu nggak tahu apa-apa? Lah sekarang anda tahu dari mana kalau itu Yesus sementara Yesus manusia? Karena aku imani bahwa dia bisa bertumbuh. Ya itu iman buta. Itu iman buta namanya abangku. Bukan iman buta. Bang Itu Afida, I love you full. Thank you. Kan gitu. Lah, kok pikiranku Lukas 22, Lukas 22, Jangan samakan 69. pikiranmu sama pikiran Yesus. Kan gitu. Berbeda jauh Lukas kawan. 22, Lukas 22 nomor 69. Sekarang juga Yesus sudah duduk di atas langit sebagai anak manusia. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dia duduk di atas langit sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, dia turun nanti sebagai anak manusia. Lalu dari mana ilmu anda mengatakan bahwa dia turun semau perut dia? Dia mau datang sebagai apapun itu terserah dia. Dari mana anda tahu ilmu itu? Itulah iman buta namanya kawan. Coba jawab bro. Ya silakan. Ya, gantian Bang Ica ya. Bang Ica mau naik? Boleh. Bang Ica? Oke. Ya. Bang Honda net istirahat dulu ya. Gantian. Ya. Shalom Bang Honda. Assalamualaikum. Saya ini bertemu dengan semua nih. Officially. Oke. Ya, Bro, silakan pakai data ya kalau diskusi ya. Silakan. Suaranya agak ini kayak di dalam botol, Bang. Iya. Suaranya agak diperdekat lagi. Baru masuk sudah mulai. Sudah dekat ini, sudah dekat. Suara saya sudah dekat. Memang suara saya ganteng-ganteng serak-serak bangsat begitu. Ya, silakan. Ya silakan Bang. Siapa yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria tapi ngaku Yesus? Silakan. Baik, kamu tahu Yesus itu manusia, itu aja ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa Yesus itu adalah kemanusiaan dari Allah? Itu pertanyaan saya ke kamu. Nah, yang saya bilang, jangan nangis, tenang. Jangan langsung gemetar. Sabar ya, Saya bertanya jelaskan. sederhana, Abang. Ya, Siapa yang mengaku Yesus? Nah, silakan. Yang datang ke Paulus itu adalah Roh Allah, ya. Itu yang mengaku Yesus. Mama, Loh, kenapa kejam? Itu data yang kita kasih. Di kisah para rasul itu, Yesus itu adalah kemanusiaan dari Allah, di mana dia memang terbatas secara manusia. Itu pintar. Anda tahu terbatas secara Yesus itu manusia. namun rohnya tetap pertanyaannya bisa ada di mana saja. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria ini? Tapi bawa-bawa nama Yesus itu siapa? Anda tahu omnipresent? Tahu enggak? Aduh, jangan Anda bawa saudaraku, jangan Anda bawa doktrin gereja ke sini. Relax, saya bukan saudaramu, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bawa doktrin gereja karena apa? Omnipresent itu datangnya di mana, Bang? Bang Ica. Sekarang saya jelaskan ya. Nah, data omnipresent yang saya sampaikan adalah Allah itu ada di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Ya? Kamu itu Di saudara tempat bukan berbeda. orang bodoh, kamu itu orang cerdas, kamu itu orang pintar. Kamu itu orang Terima pintar. kasih sudah mengakui. Terima kasih Iya, sudah mengakui. pintar ngeyel, pintar nipu, Nah, pintar itu membodohi gimana? diri sendiri. Oh, tidak. Saya tidak membodohi diri Pertanyaannya kan sendiri. sederhana. Siapa yang datang kepada Paulus yang ternyata bukan anak Maria, Siapa tapi ngaku bilang? Yesus? Itu siapa? Loh, Omnipresent, sudah bilang. omnipresent. Nah, kamu nggak paham ya omnipresent? Oh, pantas. Baru saya dengar ini, ternyata tak paham omnipresent. Ya? Udah Itu turunkan, sudah di kitab turunkan. sudah ada jelaskan. Kenapa itu? Karena takut ternyata. Ya, benar.
Jangan pakai jurus gereja di sini. Ini bukan gereja. Itu adalah bom-bom. Tapi dia juga adalah Suleha. Suatu hari juga dia adalah Jurais. Kadang-kadang juga dia adalah Masatilo. Suatu hari juga dia adalah Markona. Kadang dia juga adalah Subaida. Itulah agama yang tidak punya pendirian. Kenapa? Karena tidak berasal dari pencipta langit dan bumi. Asal ngomong, asal congor, asal kentut. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, karena engkau menentukan diriku adalah pada golongan sesat, maka aku iblis sungguh akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi orang-orang kafir di bumi. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua orang-orang kafir ini. Orang bertanya, yang datang kepada Paulus mengaku bukan anak manusia kepada Paulus, tetapi mengaku Yesus Kristus, itu sopo? Karena sebelumnya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspada ki terhadap iblis yang datang kepada pakai namaku, berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati ki. Selepas Yesus kemudian sudah terangkat, diangkat, tiba-tiba saja ada orang setelah puas membunuh, bahkan ingin membunuh seluruh pengikut Yesus sampai dia harus ke Damsyik. Apa yang terjadi? Datang kepadanya kemudian sosok makhluk gaib. Siapakah engkau Tuhan? Tuhan kok diajak bicara kayak bicara sama burung beo? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, settingannya luar biasa, Paman. Yang datang kepadaku, kata Paulus, bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku 13 kitab. Galatia, Filipi, Efesus, Korintus, Tesalonika, Filemon, Roma. Bukan. Tetapi Yesus Kristus. Kagetlah orang berakal sehat. Sejak kapan Yesus bukan manusia, Cak Kangkung? Kedatangannya di akhir zaman aja datang sebagai anak manusia. Lawang kok ini datang kok bukan manusia? Maka kita bertanya, kasih jawaban yang akurat. Kalian bukan orang bodoh, kalian orang pintar. Akan tetapi ada yang menyelubungi kalian, ada yang melimuti kalian, ada yang mencengkeram kemudian akal kalian, sehingga kalian susah untuk sampai kepada kebenaran itu. Kenapa enggak mau jujur? Yang datang kepada Paulus itu sopo? Berdasarkan nasihat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, Yesus Kristus. Sederhana kok. Itu kalau mau sehat. Iya, iya. Silakan. Ya, silakan bangun Daniel dulu. Silakan dibuka mionya sambil lalu saya undang teman-teman bangunan net yang Kristen. Silakan bangunan net. Nyantai aja bangunan. Bangunan net, yuk silakan bangunan net. Bisa dong, diskusi lah pakai data bro. Pakai data lah. Yang aku bilang itu kan betul. Nih. Apa melenceng rupanya? Bang Juma kan nanya datanya yang mana kau pakai. Kan udah aku bilang dari tadi. Kalau aku bilang A tetap A, nggak lari ke B. Paham? Ya lu berpendapat begitu, datanya ada nggak?
Ya terserah kalian. Kalau mau kalian nggak percaya. Astagfirullah. Inilah yang Al-Quran katakan. Ya terserah. Wa may ya'shu an zikr rahman terserah kalian. qayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku Tuhan akan biarkan iblis menyesatkannya. Maka ia bersama dengan iblis. Apakah enggak sadar ente? Saya sadar karena Ketika Yesus, kan itu aku bilang. nah ini. Aku nggak bilang Ini, kata-kata ini. kalau aku bilang A tetap A, itu aja aku nggak mau lari ke Nah B. itulah yang disebutkan fahuwa lahu qarin. Nah, itu Mereka terserah akan Anda, menyesatkan mau banyak bilang apa orang. itu. Berarti Itu Anda terserah sudah Anda. disesatkan gitu loh. Ya terserah Kok Anda jadi mau terserah saya. Nah, kita lihat di akhir Kenapa zaman jadi siapa? Kan gitu. Ya, di akhir zaman kan sudah tertulis Udah, dalam jangan. Bible Kita pada sekarang hari gini terakhir aja, nanti. sekarang gini aja. Banyak Kita orang jangan berseru jangan kepadaku, berkotek-kotek. memanggil Tuhan kepadaku. Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Anda kan? Kenapa Anda harus tunggu akhir zaman? Kenapa tunggu hari kemudian? Kan Yesus sudah ada menulis, tertulis dalam kitab saudara. Yesus akan mengusir Kristen. Tertulis lengkap di dalam kitab kalian. Kenapa masih bilang, ya lihat aja nanti. Itu berarti Anda betul-betul sudah disesatkan. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis sudah pasti bukan anak manusia. Iblis sudah pasti bukan anak Maria. Yesus tidak pernah mengaku kemudian dia bukan anak manusia. Di mana Yesus pernah mengaku bukan anak manusia? Di mana? Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya namanya Yesus tapi bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Berarti Yesus lain. Oke, baik, Bang Suma, aku jawab ya. Silakan. Ya. Jadi yang datang sama Yesus, sama Paulus, Yesus yang datang sama Paulus itu sama dengan Yesus yang datang sama Sufiatul, sama Yusuf Roni, sama Amran Amrin. Itulah Yesus yang datang kepada mereka semua yang sudah murtad dari Islam, ya. Itulah Yesus yang datang kepada mereka. Bisa paham? Itu Yesus yang mana itu? Sudah, itu Yesus. Karena Yesus yang mana? Kan Coba. Yesus anak Maria yang manusia itu Pernah sana dengar dulu. nggak? Pernah Yesus, dengar nggak Yesus kesaksian anak Maria, Sophia dengar. itu? Yesus anak Maria mengatakan bahwa waspadalah kepada iblis, planos, penipu, pembohong, penyesat, antikristus yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan baiklah. banyak orang. Bang Suma, aku jawab. Ya. Penyesatan apa yang didapat oleh Rasul Paulus ketika Yesus datang? Penyesatan, oh apa? jelas, Apa? bagus. Penyesatan apa? Penyesatan yang mengatakan semua bahwasanya hukum Tuhan itu sudah tidak berlaku. Hukum Tuhan yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Musa, semua tidak berlaku. Maka penyesatan yang dilakukan kemudian Paulus duduk di tempat yang kudus untuk kemudian memproklamirkan ajaran makhluk yang datang kepada yang ngaku Yesus itu. Apa? Hukum mana, Membatalkan Bang Suma? seluruh hukum Tuhan. Hukum mana? Hukum yang mana? Semua hukum-hukum Ada Tuhan hukum dihapus moral. oleh Paulus. Ada hukum moral yang tetap masih jalan. Mulai ngaco. Ada hukum moral yang tetap masih jalan. Paulus yang mengajarkan Jangan membunuh, kemudian jangan untuk mencuri, mematikan semua berzina. apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Kamu jangan berbohong di sini. Paulus mengatakan di Efesus 5 nomor 12, dengan Gantian, matinya Bang. Yesus, dengan matinya Yesus,
dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Adapun 10 hukum yang kau katakan itu masih berlaku, kalau kau pun memaksakan itu, berarti kau melanggar kemudian ajaran Paulus pendiri agama lo. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun hukum itu masih ada, emang pernah hukum 10 itu diperuntukkan untuk orang Kristen? Itu hukum hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Tak ada untuk orang Roma dan Yunani, orang Belanda, orang Indonesia, nggak ada. Ayo, sekarang saya ulang lagi. Siapa yang mengaku Yesus yang bukan anak Maria, bukan anak manusia, yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus? Silakan. Tadi aku sudah jawab. Yesus yang Itu datang siapa? kepada Rasul Paulus Iya, itu sama itu dengan siapa? dengar dulu Bang, aku jawab. Saya Dengar tidak tanya dulu. itu. Yang Dengar saya dulu. tanya, Jadi, siapa yang Yesus- datang mengaku Yesus kepada Paulus yang ternyata bukan anak Maria? Kenapa kau bawa Sopiaton? Aneh kau. Yang Siapa jawab itu? aja itu mungkin. Yang bukan manusia. Apa di mute? Aku mau ngomong. kenapa di Siapa itu mute? yang datang kepada Biar, Paulus biar. ngaku Yesus tapi bukan manusia? Itu siapa? Nah, itu Yesus yang sama dengan datang kepada Sofiatul, datang sama Yang nggak Yusufoni, urus. datang Yang nggak sama urus, Hamrat bukan Amrin. itu yang saya Dan tanya. kepada mereka Yang datang masih kepada banyak lagi. gereja-gereja, yang datang kepada seluruh orang Kristen, yang datang kepada yang murtad-murtad, memang sama dengan yang datang kepada Paulus, tuyul. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya. Itu jawaban saya. Itu jawaban saya. Yang saya tanya, siapa yang Sama. datang kepada Kristen? Yesus Ya sudah, yang datang. saya rubah. Siapa yang datang Yesus kepada yang seluruh datang orang kepada Kristen Paulus. yang bukan manusia mengaku-ngaku Yesus, itu siapa? Siapa yang datang kepada orang-orang Kristen yang kau sebutkan itu? Seluruhnya termasuk saudara yang bukan manusia tapi memakai nama Yesus, itu siapa? Jawab. Yesus yang datang sama Paulus. Iya, itu siapa yang bukan manusia? Nah, itu Yesus yang datang sama Sofiatul sama. Ya, itu siapa Dia yang tidak mengaku berubah. Yesus itu? Iya, siapa yang datang? Yesus Kristus. Yesus Yang mana Kristus. itu? Yesus yang mana? Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia. Dan Nggak kembali berani kau kepada kan sebut. Bapaknya di surga. Kau nggak berani Yesus sebutkan Kristus. Yesus anak Maria? Kau Yesus hanya berani Kristus. mengatakan Yesus yang datang kepada Sopiatul, pada bom-bom. Gak berani kan kau mengatakan Yesus Iya, yang datang kepada Sama Maria. yang datang sama Paulus, sama juga yang datang sama Sofiatul, Hamrat Amrin, Nah, Yusuf. itu kan gak berani dia, teman-teman. Dia tahu diri, dia tahu Bukan diri. nggak berani. Tepuk tangan, Saya tepuk tangan. jawab dengan benar, dengan Tepuk jujur. tepuk tangan. Saya jawab Karena dengan kenapa? benar dan jujur. Yang melakukan pengajaran kepada kaumnya Bani Israel itu anak manusia. Sedangkan yang datang kepada mereka-mereka ini bukan manusia. Tapi Cepat memakai atau nama lambat Bang Yesus. Suma, cepat atau lambat dia akan datang juga sama kamu. Percaya. Dia akan datang juga sama kamu. Percaya. Selalu datang kepada saya. Atau ada Selalu datang. orang-orang yang di sini dia akan Selalu jumpai datang. mereka. Mengajak saya supaya saya melakukan dosa besar. Selalu datang. Ya. Supaya saya Dia menyembah akan kepada datang makhluk jumpai kuburan. Selalu datang. Supaya saya makan babi. Selalu datang. Supaya saya ke gereja. Selalu datang. Tapi kuludahin mukanya. Karena saya tahu dia adalah iblis. Pertanyaan saya sederhana kok. Yang datang kepada Maria, manusia. Yang datang kepada Yusuf, Saya sudah tukang jawab. kayu, manusia. Yang datang kepada murid-murid 12, manusia. Yang datang mengajarkan Injil, manusia. Yang datang disunat pada hari ke-8, manusia. Yang datang netek kepada ibunya Maria, manusia. Yang berusaha dibunuh oleh orang-orang Yahudi, manusia. Manusia. Yang mengajarkan aku dan Bapa adalah satu, manusia. Aku ditunjuk oleh Allah, diberi kekuatan untuk menghakimi, manusia.
Aku bisa membangkitkan orang mati. Manusia. Aku tahu kok dia manusia. Tapi yang datang kepada Kristen, yang diibadahi, yang disembah oleh Kristen hari Minggu itu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Ananias bukan manusia. Yang datang Memang kepada bukan Markus manusia. bukan manusia. Yang datang di Memang Pulau Patmos bukan bukan manusia. manusia. Yang datang ke Damsik bukan manusia. Berarti dua Yesus yang berbeda. Memang bukan manusia, Bang. Bukan. Dia Tuhan. Dia bangkit menjadi tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Dan dia satu waktu cepat atau lambat dia akan datang sama kalian. Percaya. Tengoklah teman-teman, tengoklah. Yang keluar dari kubur bukan manusia, tetapi Tuhan. Tepuk tangan. Terima Dengar kasih. perkataanku. Yang datang Satu kepada saat orang Kristen adalah makhluk yang keluar dari kubur. Kata Yesus yang manusia kepada kaumnya. Ketika kemudian dia ditanya, apa kata Yesus kepada kaumnya? Angkatan jahat ini, ahli Torah, orang Farisi, bertanya kepada saya dan meminta satu tanda. Tetapi tidak diberikan satu tanda apapun kepada orang-orang jahat. Selain tanda Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat atau orang-orang jahat diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Jadi ya. Terima kasih Anda sudah jujur kawan. Anda sudah mengakui bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhan Anda. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara Stephen sudah mengakui bahwa yang keluar dari kubur yang adalah simbol untuk orang jahat kau katakan sebagai Tuhanmu. Selamat. Masuk ke dalam golongan orang-orang jahat yang menerima tanda anak manusia keluar dari kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masolang generasi. Kita saksikan malam ini, saudara-saudara sekalian, saudara Stephen ini mengaku bahwa Kristen menyembah manusia yang keluar dari kubur. Katanya sih begitu, tetapi sayangnya anak manusia ini dikatakannya Tuhan dan Paulus mengatakannya bukan anak manusia. Lalu kemudian itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Jadi, saudara-saudaraku, kita harus mengakui bahwa apa yang disampaikan Stephen, bahwa Kristen bukan menyembah pencipta langit dan bumi, melainkan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Tepuk tangan. Silakan Abraham. Selamat malam Abraham. Selamat malam. Ya, mau melanjutkan? Silakan. Mau melanjutkan apa? Dia bernarasi sendiri, dia jawab sendiri. Lalu orang Islam kayak kerbau cuci hidung, tepuk tangan. Karena Dia- tak ada jawaban. Karena tak ada jawaban dari penyembah Kamu makhluk kan Islam. kuburan. Kamu kan Islam. Kamu Terus kan kalau Islam. saya Islam kenapa? Lah, Terus kalau saya Islam kenapa? Ngapain kau mau dapat jawaban? Kau kan Islam. Iya, saya bertanya. Karena orang Kristen ini adalah perpanjangan tangan makhluk yang keluar dari kubur ini untuk mengkristenkan kami. Jawab ke kamu seperti buang garam ke dalam laut. Nah, kan begitu. Jadi kau bernarasi Bilang saja kamu ketahuan. Menyembah setan. Kamu kalau kau mau diskusi menyembah diskusi yang baik, Arif, jangan setan. mute. Kalau kau host kau netral. Saudaraku Abraham, Yang kau lihat semua seperti pertanyaan apa, Rob? saya kan sederhana. Ya, apa Siapa pertanyaanmu? yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria itu siapa? Oke, apa pertanyaanmu? Hah? Kau tanya saya, nanti saya jawab. Siapa? Ya, Itu pertanyaan siapa itu? saya. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi ternyata dia bukan anak Maria, itu siapa? Oke, saya jawab ya. Pertanyaanmu salah. Karena tidak pertanyaanmu siapa yang datang kepada Yesus. Kamu bisa diam kalau saya mau tanggapi. Kepada Bisa diam nggak? Paulus, tuyul.
Siapa Oke, yang datang ya kepada sudah Paulus dengar sini, pendiri dengar sini, agama dengar. Kristen? Ya sudah, saya sudah dengar. Saya mau jawab. Mengaku Yesus tapi ternyata bukan anak Maria. Itu siapa? Jawab. Arif gak ada narasumber yang pintar dari dia kah? Coba kasih yang lain yang pintar. Boleh. Bilang aja mau nangis. Ada tisu nggak di situ? Hah? Berdiri standar 2 lagi. Ada karung basah Udah banyak, kau karung duduk aja basah. situ. Duduk aja. Ngapain kau Dia berdiri standar 2? bertanya, kita mau jawab, dia batasi jawaban kita. Iya, saya Masih nggak ada- batasin. Jawab sekarang. Ya, makanya kau Sekarang diam. jawab. Bisa kau diam? Pak? Jawab. Dia Jawab. diam. Nggak sabar Jawab dia. Dia dong. kejang-kejang. Dia ini kan takut Iya, dengar jawab. omongan, makanya kejang-kejang dia. Jawab dong. Bisa diam Ah, enggak? Enggak mengerti bahasa Indonesia. Jawab. Ketika kamu sudah bertanya kau diam. Nanti saya jawab. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Selesai. Apa lagi? Tertawa sendiri. Makhluk itu memang ngaku Yesus. Nggak ada bilang makhluk di situ. Jangan kau tambah-tambah. Di mana di situ dibilang Ya makhluk? jadi apa itu kalau bukan makhluk apa? Itu kan asumsi kamu. Nggak ada di kalau situ bukan kata makhluk apa? Kamu tambah-tambah makhluk. Saya kan bertanya. Lincah bicara mulutmu aja. Lincah bicara mulutmu. Nggak ada kata makhluk. di situ. Kristen menangis, teman-teman menangis dia. Orang sudah jawab Nangis. Yesus yang datang. Siapa yang Nah, datang? Yesus. yang mengaku Yesus itu tapi bukan anak Maria itu siapa? Yesus yang datang. Di situ tidak ada bilang bukan anak Maria. Yesus yang datang itu Yesus yang sama yang lahir dari Maria. Dia datang juga ke Paulus. Paulus. Dia datang juga kepada Ananias. Paulus Dia datang juga mengatakan- kepada orang-orang yang murtad. Paulus itu semua sama. Orang yang sama. Paulus Dia tidak mengatakan berubah. bahwa Nah, jawabannya ya. yang datang kepadaku Yesus tapi bukan manusia. Anak Maria manusia, Cakangkung. Anak Maria manusia. Yang mengajarkan Injil Nah, itu di anak mana Paulus manusia. berkata yang datang kepadanya, yang di mana Paulus berkata yang datang kepadanya bukan anak manusia, mana? Coba tunjukkan ayat itu. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 1 itu berbicara tentang apa? Tuyul. Ya kau baca. Tuyul. Baca. Tuy. Baca. Ya kenapa kamu nggak berani baca? Kau Ayo. baca sendiri. Ayo. Kau yang bawa kau Kok baca jadi sendiri. saya yang baca? Tuyul. Iya, Kenapa malu kau dia sekarang baca. Tahu takut Malu ya ya? dengar nama Yesus. Malu. Takut. Malu dia teman. Ngapain saya mau baca Alkitab saya? Alkitab saya itu. Oke, Tidak perlu kalau gitu saya lagi baca. saya tahu. Kalau kamu yang baca. Kita baca. Oke, saya baca. Tuyul. Dari Paulus, seorang apostolos, bukan karena manusia. 1, bukan manusia ya. Yang jadi rasul bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Bahasa Indonesia aja, dia baca bahasa Indonesia saja, dia nggak ngerti. Kita tahu sendiri. Dia mengaku kok. Dari Paulus seorang Dia apostolos. Aduh, karena bisa manusia. nggak jangan bingung. Bukan karena manusia. Kalau kau sudah jawab, saya Bukan tanggapi. karena manusia. Bukan Kan karena tidak- manusia. Iya, karena Paulus kan bukan manusia. Paulus kan bukan Paulus kan manusia. Jadi situ benar. Apa yang salah di situ? Masuk generasi. Mulai gagu dia bicara, mulai gagu. Hancur. Hancur. Paulus dengan mulutnya sendiri mengatakan bahwa aku menjadi seorang rasul, bukan manusia yang menjadikan aku rasul, tetapi Yesus. Iya, bukan manusia. Jadi anak Maria bukan manusia. Dia bukan kalau lahir manusia, tapi dia Tuhan kan. Nah kalau orang dia kan yang lahir, dia Hancur otakmu, hancur otakmu. Gagal kau memilih agama yang diwariskan Belanda. Otakmu retak malam ini. Hancur otak kau malam ini, hancur. Apa yang hancur?
Anak Maria kau bilang bukan manusia. Kau main-main Anak saja, Maria kau bukan hancur. kau bilang manusia. Hah? Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah anak manusia. Kau sendiri mengatakan Maria punya anak bukan Tanpa, manusia. ini kan kau Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Kalau kau mute saya Ayo. turun malas mute turun saya. Cuma Hancur. Nangis. Nangis. Nah, ini lagi tadi juga kabur dia. Muncul lagi kabar. Kabur lagi nanti. jangan kau pakai Kabur lagi nanti. Kabur lagi. Gantian kau. Kita di sini kawan. Kita ngajak kamu itu sehat. Kita Waras. ngajak kamu itu waras. Jadi gini Ngajak bro, kamu waras. saya mau silakan. diskusi dengan orang yang jangan pakai ilmu lulusan pesantrennya, tetapi jadi orang itu Lulusan STT. Wah, lulusan tipu-tipu. Harus pakai lulusan STT gitu. Kalau karena apa? Masalah generasi. Orang kalau lulusan pesantren, maka dia itu hanya fokus kepada apa yang diajarkan oleh ustadznya saja, sehingga otaknya nggak berkembang. Ya. Akan Sekarang kau ngeyel jelaskan dengan sama apa saya. yang dia anggap Kamulah benar. yang jelaskan kalau begitu. Ada sudah 4 yang sudah hancur kubuat. Kaulah yang jawab sekarang. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia? Mengaku bukan anak Maria. Mengaku bukan anak tirinya Yusuf. Tetapi dia memakai nama Yesus. Itu siapa? Jawab. Yang datang, nggak ada yang datang sama Paulus. Paulus Hancur. Benar-benar hancur. Ini orang Kristen. Mereknya Kristen, pengikut penjajah. Ditanya Sopian, kita nggak kamu menghujat. Ditanya Justru Sopian, karena kau malah diajarkan dari kesesatan. penjajah, Tidak kau ada ini yang datang bisa- kepada Kau ini bisa. Coba tengok. Mayoritas di Tengoklah kan. Indonesia nggak ada penjajah. Tengoklah kan, tengok. Kalau nggak ada Belanda, kau kira kau masih mayoritas di Indonesia? Tengoklah kan. Gantian Tengoklah. kondom. Indonesia, Nusantara ini sudah mayoritas Islam sebelum datang pembawa agamamu, cuy. Kembali kepada tema. Makhluk siapakah ia yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi dia bukan anak manusia? Siapa itu? Jawab. Kamu buat DODH bro. Kamu buat Nggak pertanyaan sanggup. paham. Nggak sanggup. Kamu nggak sanggup. Ini bukan masalah nggak sanggupnya. Pertanyaanmu bodoh. Ya pertanyaannya yodoh. Makanya saya Wah, bilang bahaya ini. jangan pakai ilmu Bahaya ini, bahaya. kalau diskusi. Bahaya ini, bahaya. Kamu mau Siapa kata tanya Allah hanya yang meninggalkan tentang akal sehatnya, maka Ria Allah aja, biarkan setan menyesatkan orang tersebut. Ini Maka orang yang meninggalkan akalnya, setan akan selalu menemaninya. Fahuwa lahu qarin. Pertanyaan saya kepada saudara, makhluk apakah? Makhluk apakah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tetapi bukan anak Maria? Makhluk apa ini? Jawab. Jawab dong. makanya jangan suka Jawab mute. dong. Jawab. Makanya jangan ngomong kalau orang lagi ngomong. Silakan. Oh. Kalau modal kalian berdiskusi hanya bisa mute. Kalau hanya untuk menipu orang nanya, janganlah ke sini. Pergilah ke gereja, di sana orang pada manut. Jangan ke sini. Kalau kau hanya curhat itu ngapain ke sini? Ngapain? Kau ini bikin malu Islam aja. Ngapain kau ke sini? Ngapain kau ke Tinggal sini? jawab aja kok. Waduh. Hei, jemaatmu butuh bantuan, butuh jawaban dari kalian. Bukan datang di sini. Kalau hanya lulusan pesantren, ngapain ku bahas yang kayak gitu?
Ngapain? Al-Quran saya mengatakan bahwa yang kau sembah itu iblis. Itu agama saya mengatakan. Sedangkan Yesus mengatakan kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, mana jawaban kalian, mana? Mana, ayo jawab. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Saya bertanya dong, Yesus dalam pandangan umat Islam, Isa alaihi salam, beliau adalah anak manusia, hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Bahkan dia menguraikan bahwa dia duduk di samping kanan Tuhan juga sebagai manusia. Bahkan datang kedua kalinya. Di dalam kitab Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30, 31. Yesus datang ke dunia ini sebagai hakim kepada orang-orang terdakwa yang mempertuhankannya di hadapan Allah sebagai anak manusia. Lalu siapa yang datang memakai nama Yesus, berkata, aku Yesus yang kau aniaya, dan mengatakan bahwa dirinya bukan manusia menurut utusannya Paulus. Paulus, sang utusan dari Yesus yang bukan anak Maria ini, berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku. Tetapi aku menerima dari Yesus Kristus. Ayo. Sadar dong, sadar. Paulus mengakui bahwa Injil yang diterima 13 kitabnya itu bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Yesus yang bukan manusia berarti Yesus lain. Yesus yang bukan anak Maria. Yesus yang bukan Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Makanya nanti ketika kalian bertemu di padang mahsyar, Matius 7, nomor 21, 22, 23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ketika di bumi bermujizat pakai namamu, mengusir etan pakai namamu, bernubuat juga pakai namamu. Pada saat itulah Yesus berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tralalalala. Siapa rupanya yang diusir oleh Yesus nanti di akhirat? Di hari terakhir, di hari penghakiman di hadapan Allah. Orang yang memanggilnya Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Menurut pengetahuan kita nih, siapa mereka ini? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Yahudi? Bukan. Ateis? Bukan. Islam? Bukan. Tapi mereka adalah yang ke gereja hari Minggu. Siapa mereka itu? Kristen. Belum sadar juga. Belum ngeh juga. Belum. Kenapa bisa demikian? Karena kalian adalah kelompok orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih melalui Al-Quran, maka aku biarkan setan menyesatkannya. Maka setan selalu menemaninya. Kenapa lisan kalian dengan otak kalian itu tidak pernah kompak? Tidak pernah kemudian tos, tidak pernah cesan, gak pernah peace antara otak kalian dengan mulut kalian. Kenapa?
Karena di antara mulut kalian dengan otak kalian ada iblis di situ tidur, duduk sambil minum kopi. Yesus mengatakan dirinya anak manusia kok. Bahkan malaikat berkata dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi, yang lahir di kota Daud sebagai juru selamat, melahirkan ki ibunya, keluar ki anaknya. Begitu keluar anaknya, orang-orang yang jauh hidupnya dari anak tersebut melantiknya menjadi Tuhan. Tapi orang sekampung, bahkan orang yang melahirkannya, justru menganggapnya anak bayi yang imut, yang butuh asupan air ASI. Kalian yang sibuk menyembah, katanya anak ini yang kalian sembah. Bullshit! Bukan anak yang lahir ini sebagai Mesias bagi kaumnya Bani Israel yang kalian sembah. Melainkan sesuai dengan pengakuan Stephen, makhluk yang keluar dari kubur itulah yang kalian tuhankan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sahabat-sahabat yang ada di bawah yang lulusan alumni atau yang masih aktif sebagai santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Junaidi Alawo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah hidup antum dan keluarga beserta dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman non muslim. Yosata izin menyapa. Yosata Kristen, saudara. Honda. Mana Suzuki? Yosata kayaknya. Bone-bone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hell no, man. Kristen? Silakan ditanggapi. Silakan, Bang. Oke. Terima kasih. Saya sudah diberi masa untuk bertanya kepada sang guru. Minta maaf sang guru. Tadi silakan, di dalam, Bang Yosafat. Iya. Di dalam bercerita semua, kenapa Tuan Guru membahas Injil selalu atau Bible? Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kemudian kami membahas Bible? Nah, karena betul. Bible, ya, saya jawab Bang. Karena Bible ini yang digunakan kemudian oleh sekelompok manusia untuk mengajak manusia mematikan akal menyembah kepada ciptaan Tuhan. Dan orang-orang yang punya kemudian kepentingan, yaitu mereka yang mengkitabkan Bible, itu diperintahkan oleh makhluk yang keluar dari kubur menjadi suatu kewajiban. Bahkan mereka mengatakan itu adalah amanat agung. Apa itu? Dia katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Maka kami menolak itu abangku. Ketika Anda datang membawa produk, menjajakan produk Anda mau berikan gratis, kami semakin curiga. Ini barang gratis Bang, kami semakin curiga. Kecuali Anda jual mahal, yaitu kami harus belajar dari nol, belajar siang dan malam, baru kemudian kami bisa menawar harganya berapa. Tapi kalau barang itu Anda katakan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi Anda berikan dengan cuma-cuma, maka kami akan memeriksa barang tersebut. Makanya kami tidak percaya. Kami tidak percaya Bang dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah. Kemudian kami diajarkan untuk menjadi pengikutnya, penganutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah dari menyembah makhluk yang mati dengan kutuk. Pondasi yang kuat. Kami berlindung kepada Allah daripada menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Pondasi iman. Hormati. Nah, inilah pondasi iman kami. Makanya ada komal ini, karena ini cerminan pondasi iman kami yang kuat. Sudah belum? Ya, silakan. Silakan Pak Yosafat, silakan. Oke. Gracious di mute dulu. Lagi satu. Minta maaf. Sekarang macam Tuan Guru itu menyembah Allah, itu ikut ajarannya siapa?
Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami bahwa kami umat Islam ini wajib hukumnya beriman, menyembah kepada apa yang disembah oleh para nabi. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diturunkan kepada keturunan mereka, itu kami ibadahi, yang kami sebut Allah, dan kami tidak membeda-bedakan kemudian di antara mereka, sebab kami semua dengan mereka adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhan yang sama. Berbeda dengan saudara Kristen, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang bukan anak Maria. Silakan. Oke. Tadi kita semua diingat kira satu kumpulan orang Islam lah, kan? Ya. Betul. Jadi semua berarti Tuan Guru semua dengan contoh lah, sama saya bukan orang Islam. Tuan Guru sayang tak sama saya? Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya saling sayang menyayangi atau bagaimana gitu loh? Apa tidak? Oh iya, sayang Iya. Bang. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran kami. Apa kata Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, serulah manusia. Manusia itu artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka seru, ajak manusia kepada kebenaran. Tentu ini kami lakukan karena kasih sayang terhadap saudara kami non-muslim. Silakan. Oke, bagus. Jadi saya dengan Tuan Guru mohon dibacakan surat Al-Fat 29. Ya. Surat Al-Fat 29. Bagaimana bunyinya? Ya, baik. Oke. Di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fat tadi ya? Iya. Ayat 29. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah, itu ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap menyampaikan permusuhan, menampakkan permusuhan, memperlihatkan sikap pembenci kepada ajaran Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad kemudian berkasih sayang sesama mereka. Kepada siapa mereka berkasih sayang? Kepada yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Kepada siapa Nabi Muhammad itu bersikap keras? Kepada orang-orang kafir yang menentang kemudian ajaran yang maha tinggi. Kami tidak ada kompromi dengan manusia yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Siapa mereka? Yang mengajak manusia menyembah kepada makhluk kuburan, yang mengajak manusia melantik sesamanya makhluk untuk tidak menyembah kepada pencipta, tetapi menyembah kepada ciptaan, yang mengajak manusia dengan segala bentuk kekerasan, penipuan, kebohongan, palsu, tipu daya untuk memperdaya manusia agar tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kami umat Islam keras terhadap itu. Keras. Illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang zalim, umat Islam keras. Tapi kepada orang yang mau mendapatkan hidayah, yang menggunakan akal sehat, itulah tadi seruannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Kalau di Kristen kan enggak. Jadikan.
Kalau Anda tidak menjadikan kalian melanggar. Jadikanlah seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutku. Kalau kau tidak menjadikan berarti melanggar. Kalau di Islam kagak bang, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran agama Islam. Kalau di Kristen jadikan. Perintah jadikan itu artinya harus. Mutlak. Silakan. Fenomenanya tadi Bang Zuma cakap oke mengasihi semuanya kan. Sekarang dibacakan surat Al-Fat, kenapa kok saling sayang dengan satu muslim, sesama muslim saja. Berarti Bang Zuma tidak tepat lah kalau begitu. Tuan Guru tak tepat penjelasannya. Jadi Tuan Guru awalnya cakap Indonesia semua tidak sayang. akan dengar. Indonesia tidak akan merdeka kalau umat Islam itu tidak menetapkan yang hak pada garis yang hak, batil pada garis yang batil. Tidak seperti kalian. Kasihilah musuh. Musuh dalam bahasa Ibrani itu adalah Satan. Kasihilah setan. Makanya kalian itu tidak bisa dibedakan. Mana setan, mana kalian. Karena sama-sama mengaku sebagai bukan hamba Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan. Sama-sama tidak bersunat. Tuh, sama-sama tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena antara kalian dengan setan itu saling mengasihi. Kalau tidak, kalau kami tidak. Iblis itu musuh nyata bagi kami. Dan iblis itu minal jinnati wan nas. Dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi siapapun manusia yang bertabiat iblis, musuh. Apa tabiat iblis itu? Mengajak manusia untuk menanggalkan semua perintah-perintah Tuhan. Adam cuma satu larangan. Iblis sang serakah, sang bahlul datang. Satu-satunya larangan pun dihapus. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunan manusia. Kejadian 5 nomor 13. Kejadian 3 nomor 15. Apa yang terjadi kemudian? Keturunan iblis dan iblis itu sendiri datang kepada seluruh manusia untuk menanggalkan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Itulah yang dilakukan oleh makhluk yang datang kepada Paulus, mengaku bukan manusia tapi mengaku Yesus. Apa tujuannya dia datang kepada Paulus? Agar rasulnya yang bernama Paulus, utusan yang bernama Paulus ini mengajarkan manusia untuk mematikan akal agar manusia bisa tertipu bahwasanya tidak Sudah ada lagi lain itu, perintah dan larangan Bos. Tuhan. Semuanya sudah dibatalkan. Sekarang hanya tinggal ajaran kasih. Apa itu? Jangan mau diatur lagi oleh penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Kristus yang datang kepadaku yang bukan anak manusia itu, yang bukan anak Maria itu, yang bukan anak tirinya Yusuf itu, telah datang kepadaku mengajarkan bahwa kalian pengikutku sudah dibebaskan dariku penghambaan. Makanya dikatakan, wahai Kristen-Kristen, kamu sekalian bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Kristus. Nah, kalau kalian Kristen bukan hamba Tuhan, di gereja kalian menghambakan diri kepada yang bukan Tuhan. Menghambakan diri kepada bukan Tuhan itu apa namanya, Cak Ayu? Menghambakan diri kepada selain kepada Tuhan itu apa namanya, Cak Ayu? Hamba setan. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tidak mampu. Tuhannya Yahudi berapa kali kemudian menyatakan diri melalui tabir, melalui wahyu, melalui malaikat. Pernahkah dia mengatakan, akulah Yesus? Pernah rupanya. Pernah. Akulah Yesus sang bintang timur. Hanya Tuhan saudara yang bukan manusia yang pernah datang mengaku seperti itu.
Lalu kenapa kemudian kalian ini bisa terperdaya begitu sadis? Hah? Bisa tertipu begitu dahsyat? Kenapa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku Allah benar-benar akan menciptakan banyak, telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Sebab mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayatku. Mereka memiliki mata yang mereka tidak pergunakan untuk melihat ayat-ayatku. Serta mereka memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatku. Mereka seperti kera, mereka seperti monyet, mereka seperti babi, mereka seperti anjing ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lemah, kata Quran. Begitu saudara. Jadi kembali lagi, kalau masih ada saudara Kristen yang ingin belajar, yang sedikit ingin belajar tentang kebenaran, ayo silakan dijawab. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Silakan. Saya cuma manusia penyesat. Manusia penyesat. Mau diskusi apa enggak? Hei, mau diskusi apa enggak? Saya cuma manusia Ayo. Sebelum saya ngantuk. Ayo. Aduh, diskusi lah. Ayo. Aku kalau udah ngantuk tinggalkan tidur ini. Saya cuma manusia. Aduh. Jangan perlihatkan keputusasaannya. Jangan. Kalian kudu tuntut gereja, pendeta, pastor kalian untuk hadir di sini. Assalamualaikum Kalian harus Bang tuntut. Juma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Tidak Juma Arab. mau tanya Siap. Bang Juma. Boleh, tapi jangan ngeyel ya. Apa doa anti santet Bang Juma? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Habis itu baca 3 qul. Itu aja. Baca sebelum maghrib dan baca setelah Adanya sholat subuh. 4 orang ini mau santet katanya. Terus punya fotoku katanya. Aku sudah sering disantet. Udah sering pun. Tadi subuh aku tidur di lantai 2. Lalu aku melihat ada seorang wanita yang pakai jubah dengan wajah yang menyala. Duduk tepat di samping saya berbaring. Dan saya tahu itu adalah mimpi. Biasanya itu Dinda. Santet-santet kayak gitu biasa. Iya, biar Mereka cepat pasti mati kata dia. Iya. Nanti kalau kita perlihatkan ini bukti santetnya, oh itu penyakit katanya, penyakit ini. Padahal memang mereka berupaya untuk menghentikan kita. Padahal harusnya mereka berterima kasih loh. Kita ini siang malam mengajarkan mereka untuk menanggalkan dogma doktrin demi untuk melihat cahaya. Lihat dulunya cahaya itu. Kalau gelap gulita baru kembali ke doktrinnya. Kan kita nggak paksa dia untuk masuk Islam. Gunakan akal sehat aja. Itu aja pun. Kita nggak memaksa dia untuk harus Islam. Enggak kan. Kita hanya mengajak mereka untuk berpikir. Siapa sih yang pernah menanggalkan kemanusiaan Yesus ini? Siapa dia yang tidak menganggap Yesus manusia? Dan siapa dia yang menganggap pencipta langit dan bumi pernah menjadi manusia? Kan kebalik-balik. Pencipta langit dan bumi dianggap jadi manusia. Yang manusia justru dianggap bukan manusia. Lucu kan? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Nah, manusia dibilang bukan manusia. Yang manusia, yang bukan manusia dibilang jadi manusia. Kebalik kan? Efesus 2 nomor 6. Mengosongkan diri si Theos. Mengambil rupa manusia. Jadi manusia. Terus ada yang manusia lahir. Kemudian menjadi bukan manusia. Inilah yang dikatakan dompala ulu gimpe. Cipe.
cipe ulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ulu cipe. Manrasa. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Lanjut, guru udah lagi on fire. Aduh, lawannya ini lagi. Iya, Pak. pakarnya naik. Kenapa, Bob? Dilarang bertengkar ya. Tidak ada yang bertengkar. Iya, Yesus Kristus menyatakan begini. Jikalau Sebentar, Bob. Izin, ini Mbak Dia ini udah berkali-kali minta naik. Ada mungkin yang penting. Silakan Mbak Dia. Dia. Assalamualaikum. Oh, laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berkali-kali minta naik, udah ditolak naik lagi minta. Kenapa, Bang? Silakan. Ya, ini kita mau sharing-sharing saja dengan teman-teman Muslim. Oh, ini komal lintas agama, Bang. Iya. Kita turunkan, Bang, ya. Enggak apa-apa. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu dijawab sama Bang Suma dan teman-teman yang lain. Iya, kenapa? Ini terkait dengan adanya syubhat ya, atau penyamaran lah. Bahwa seperti ini Bang Suma. Tidak sedikit dari sebagian kaum muslimin itu yang terlalu berani masuk ketika pembahasan masalah Islam ataupun yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saya bawa kasus contoh saja. Ada satu statement yang dilontarkan dari saudara-saudara kita dari agama sebelah yang mengatakan, kenapa Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi istrinya itu satu, dan ketika diangkat dan diutus menjadi Rasul, dia meminta perempuan. Harusnya kan begini, teman-teman yang kemudian pemahamannya kurang terkait dengan hal ini, jangan dia kemudian masuk membawa statement yang kemudian itu tidak by data. Anda mau bertanya apa menjadi narasumber, Bang? Iya, saya ingin bertanya. Maksud saya begini, ini coba diluruskan kepada teman-teman, terkhusus seperti Bang Suma yang saya anggap begini. Saya banyak melihat ini edukasi seperti ini perlu kayaknya disebarkan oleh teman-teman yang memiliki pemahaman tentang agama. Terus pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan saya, ya mungkin bisa tertuju kepada Bang Suma. Jadi di samping dia menjelaskan tentang terkait akidahnya kita, dia juga harus banyak membuat literasi terkait sumber-sumber yang beredar. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya izin, apa? Bang Juma. Gini, Bang Dia ya, izin Bang Dia, izin Bang Juma ya. Kalau masalah penghujat, Bang Dia, kalau mereka bertanya tentang itu, tinggal tanya mereka menggunakan hukum apa. Di zaman dulu itu hukum apa yang digunakan? Hukum dari Tuhan itu nggak ada larangan itu, batasan itu. Jadi hukum apa yang mau digunakan? Apa literasi yang dia bawa untuk menegakkan hukum itu dilarang, nggak boleh lebih itu? Hukum Tuhannya nggak ada larangan itu. Tinggal suruh mereka tunjukin mana hukum Tuhannya. Larangan itu mana hukum Tuhannya. Kalau mereka nggak bisa jawab ya sudah, berarti sebatas itu ilmunya. Ngapain diladenin kalau penghujat, Bang? Penghujat itu nggak ada tempat di muka bumi ini, Bang. Mereka cuma sampah. Ngapain diladenin? Iya, jadi jawabannya seperti itu ya. Iyalah, jawabannya seperti itulah, Bang. Mau pakai hukum apa? Kalau pakai hukum Tuhan yang mana? Dulu terapan hukum Tuhan yang mana yang ada batasan begitu? Nggak ada hukum Tuhan batasan begitu, Bang. Nggak ada batasan, Bang. Tuhan nggak pernah membatasi itu. Nggak ada, Bang. Nah, kalau khususnya kita lah yang Muslim, oke lah mungkin kita tahu soal itu. Ya, maksud saya para pendakwa ini itu memperbanyaklah literasi khususnya terkait dengan statement-statement yang Mungkin dia baru di lintas agama ya, teman-teman. Sebenarnya gini, Bunda Rahma, tadi kan saya buka live, naiklah si Joseph Bang Juma. Dia ngajak diskusi lah.
Aku bilang, bukan ku nggak mau, aku ini udah kerja sekarang. Aku bilang, ini lagi di luar. Kalau mau diskusi ayo. Aku bilang, mau bahas apa sebenarnya? Aku bilang kan. Ayo kita bahas akidah. Aku tanya lah. Nanti dulu, akidah itu bahasa dari mana kau ambil? Aku bilang, kau tahunya akidah itu artinya apa? Aku bilang. Kau jawab dulu. Kalau kau jawab baru kita lanjut. Dia nggak bisa jawab malah marah-marah, tantrum kemana-mana. Jadi herdernya yang menghujat. Jadi nggak usah diladenin yang begitu. Ngapain ya? Orang di mereka aja nggak paham apa yang mau dibahas. Ngapain diladenin? Lucu. Nggak ada tempat buat penghujat. Ngapain diladenin? Iya, benar juga itu Bang Dinda. Yang terjadi kemudian atas mereka mencari-cari kelemahan Nabi Muhammad SAW, tujuannya itu untuk melemahkan iman kita. Tapi kita umat Islam itu udah paham kali hikmah dibalik Nabi Muhammad SAW memiliki lebih dari satu istri. Umat Islam udah paham itu. Kenapa mereka nggak berpikir gitu ya? Bagaimana Salomo yang memiliki wanita 1000, bagaimana Daud 600, bagaimana kemudian Nabi Yakub memiliki banyak wanita dan seterusnya. Kalau mereka tidak memiliki banyak wanita, lalu siapa yang akan mereka tuhankan? Sedangkan Tuhan mereka yang mereka sebut Yesus itu adalah anak dari keturunan hasil poligami. Siapa yang akan menulis kitab Daniel? Siapa yang akan menulis kitab Amsal? Siapa yang akan menulis kitab pengkhotbah? Kalau orang tua mereka itu tidak poligami, kitab-kitab itu berasal dari anak-anak hasil poligami. Dan tak ada, betul yang dikatakan Dinda Rom ini, tidak ada hukuman kepada siapapun yang ada di dalam Bible Perjanjian Lama yang dihukum karena poligami, nggak ada. Dan tidak ada pun batasan di dalam Bible, baik di Perjanjian Baru maupun Lama, yang membatasi kepada umatnya cukup satu istri selain Al-Quran. Gak ada itu. Dan pada kesimpulan akhirnya adalah apapun hujatan yang muncul karena Nabi Muhammad memiliki banyak istri tidak menghantarkan umatnya dikawinkan dengan sesamanya laki-laki. Sehina apapun kemudian penilaian mereka terhadap Rasulullah banyak istri, tidak menghantarkan kemudian orang-orang Islam banyak duit. Ternyata ketahuan akhir-akhir ini mereka yang mayoritas beragama Kristen telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar di hadapan pencipta langit dan bumi dan di hadapan manusia. Apa itu? Pasti adik-adik semua tahu yang lagi viral. Tahu nggak tuh? Ada elit global yang melakukan sesuatu penistaan. Mereka kemudian ternyata adalah pelaku PDF. Apa agamanya? Bahkan mereka sampai makan daging manusia. Apa agamanya? Apakah mereka pengikut Nabi Muhammad yang mereka hujat, yang mereka nistakan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, mereka hanya ingin menjatuhkan derajat keimanan kita dan keimanan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita-wanita yang mulia ini supaya wanita-wanita pada saat itu bisa kemudian mengakses pengetahuan agama dengan mudah. Nabi Muhammad jangan adalah Islam yang baik cuma. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat menjaga kemudian kehormatan wanita. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat menjaga kemudian terjadinya hubungan antara laki dengan perempuan.
Maka Nabi Muhammad memperistrikan Ummul Mukminin, istri-istri beliau itu, supaya istri-istri ini bisa memberikan penjelasan pengetahuan Islam kepada wanita-wanita di sekelilingnya. Pasalnya, tidak semua wanita di masa itu berani belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Tidak semua wanita yang ada pada masa itu bisa mendengarkan langsung pengajaran mengenai semua urusan agama kepada Nabi Muhammad. Maka persoalan-persoalan tertentu mereka cenderung malu untuk menanyakannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan suaminya pun tidak mungkin kemudian diberikan praktek-praktek tentang kewanitaan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad memiliki banyak wanita yang sah sebagai bini beliau, Ummul Mukminin, yang berfungsi untuk mengajarkan risalah keislaman sebagai tonggak hukum yang akan menghapuskan hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi melalui wanita-wanita yang halal baginya. Jadi di sisi mereka ditaklif, diajarkan. Bagaimana kemudian taklif ini kemudian terkait dengan pelajaran atau materi agama. Di sisi lain mereka sungkan belajar langsung atau bertanya langsung kepada Nabi Muhammad atas persoalan-persoalan wanita terkait dengan agama di hadapan Nabi. Maka mereka kemudian bertanya kepada istri beliau. Maka istri diperbanyak, dari kabilah ini ada, kabilah ini ada, kabilah ini ada. Supaya apa? Supaya menyatukan seluruh kabilah-kabilah yang ada pada masa itu. Kenapa beliau tidak menikah sebelum dia menjadi nabi? Ada urusan apa? Dia bukan maniak seks. Beliau bukan manusia yang jahat. Mereka bukan cenderung kepada wanita. Itulah justru bukti bahwa andai saja dia ini seperti apa yang dipikirkan oleh para misionaris, maka sebelum datang kemudian perintah mengajarkan Islam, beliau sudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa pasalnya? Beliau tidak dibesarkan oleh ibunya. Beliau tidak dibesarkan oleh ayahnya. Selepas beliau ini hanya hidup di keluarganya. Sudah tentu pengajaran-pengajaran tentang apa yang tidak baik itu bisa masuk kepada beliau andai saja Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mempersediakan dirinya untuk menjadi rasul penutup akhir kehidupan bumi. Sederhana kok itu. Jadi mereka ingin menjatuhkan derajat keimanan kita kepada beliau yang mulia. Tapi tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang diajarkan untuk menghormati beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah agar dakwah beliau yang sangat berat, yang penuh dengan guncangan, menjadi ringan, menjadi mudah tersebar, disebabkan karena adanya kemudian tokoh-tokoh wanita yang berpengaruh menjadi bini beliau. Kita harus paham bahwa pada masa itu, masa 1400 tahun silam, itu tidak sama seperti zaman sekarang. Kala itu pernikahan merupakan cara yang ampuh dan efektif untuk menyatukan kabilah-kabilah. Membangun, menjalin, menyatukan persaudaraan dan meradit cinta di antara mereka. Karena dengan itulah kemudian beliau Nabi Muhammad menikah lebih dari satu. Untuk bagaimana mempermudah misi dakwah. Mempermudah agar Islam secepat itu menyebar ke seluruh penjuru. Kenapa? Allah membatasi usia beliau. Maka Islam kudu harus kuat sebelum beliau meninggalkan bumi. Islam kudu harus tetap kokoh sebelum beliau diangkat derajatnya menuju kehidupan berikutnya. Maka Islam harus segera ditanamkan kepada seluruh umat manusia melalui para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau. Ini yang perlu saudara-saudara Kristen pahami. Sedangkan pengajaran makan daging Tuhan, makan daging manusia, minum darah Tuhan, minum darah manusia, makan babi, makan anjing, makan seluruh apa yang bergerak di bumi ini,
dan minum semua yang encer-encer, serta menuhankan makhluk yang merangkak dari kuburan, tidaklah kita dapatkan dari keluarga Yesus. Beliau punya ibu kandung, beliau punya ayah tiri, beliau punya saudara kandung, punya sepupu sekali, punya bibi, punya paman, punya opung, punya tulang, bersebaran lainnya, bersebaran itoknya. Tapi tak ada satupun ito dan lae-lae, paman-pamannya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, ponaan-ponaannya, sepupu-sepupunya, tetangga-tetangganya yang mengajarkan kemudian untuk melakoni ajaran seperti yang dilakoni oleh pengikut agama yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Takbir! Allahu Akbar. Jadi percuma kalian menyusun kemudian siasat rencana untuk menjatuhkan derajat keimanan kami kepada beliau. Beliau manusia mulia, sangat mulia. Saking mulianya, beliau tidak pernah ego di dalam menyebarkan agamanya. Tak ada satupun nama di dalam Al-Quran yang dia sampaikan melalui lisannya mencatut nama ibu kandungnya. Tak ada pun satu nama ayahnya di dalam Quran. Tak ada satupun nama kemudian anaknya di dalam Al-Quran. Kenapa? Misinya bukan untuk kelompok. Misinya adalah untuk litubayyina linnas. Beliau tidak mementingkan keluarga beliau. Beliau tidak mementingkan pribadi beliau. Bahkan dalam Al-Quran beliau tidak pernah bercerita tentang hal pribadi beliau. Kecuali yang diperintahkan oleh Allah untuk beliau ceritakan. Andai saja beliau itu adalah orang jahat yang tidak bisa dipercaya oleh pencipta yang mengutusnya, maka dia akan mencampur adukkan kemudian antara wahyu Allah dengan perkataan-perkataannya. Tapi faktanya, apa kata beliau? Jangan kau tuliskan apa yang berasal dari diriku sendiri, tetapi tuliskanlah, hafalkanlah apa yang kuterima dari Tuhanku. Tuh yang perlu saudara pahami. Jadi saudaraku muslim, kalau ada yang bertanya seperti itu, jawab saja bahwa kalau Anda tidak memahami tentang perbandingan agama, katakan, sejahat apapun penilaian kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa baca kitabnya kan? Kalian hanya mendengarkan isu-isu tentang beliau kan? Sementara kami yang mayoritas di Indonesia ini memahami tentang beliau langsung dari kitabnya atau langsung dari guru-guru kami. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kejahatan yang beliau lakukan tidak menghantarkan kemudian Nusantara ini dijajah oleh pengikutnya. Malah sebaliknya, pengikutnya lah yang mengusir penjajah dari Nusantara ini sehingga engkau bisa bebas menghujat beliau. Yang ketiga, sejahat apapun beliau di hadapan Anda, beliau tidak pernah jahat kepada Anda. Beliau tidak pernah menghujat Anda. Beliau tidak pernah mencaci Anda. Beliau tidak pernah kemudian mengajarkan umatnya untuk memusuhi Anda yang tidak memusuhi dirinya. Bahkan beliau mengajarkan umatnya untuk mengajarkan kebenaran dari lisannya kepada seluruh umat manusia. Dan terakhir, sejahat apapun beliau di mata Anda, beliau tidak mengajarkan umatnya untuk kawin sejenis seperti di gereja. Titik.